Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah pernah membahas pertarungan terbesar dari Luffy dan Zoro, maka tak baik jika tidak membuat pertarungan besar dari salah satu sayap dari Luffy yang satu ini. Siapa lagi jika bukan Sanji si Koki. Dalam kisahnya, Sanji sebenarnya adalah produk yang gagal dari Germa. Namun karena tekad yang kuat, akhirnya Sanji bisa sekuat saat ini. Dan untuk mencapai kekuatan ini pastilah Sanji sudah melawan orang-orang yang kuat. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut pertarungan besar Vinsmoke Sanji versi Efek Anime. Sanji versus Wanza. Sebetulnya dari pertarungan ini tidaklah terlalu epik, karena yang dilawannya kali ini bukanlah orang yang kuat sekali, melainkan adalah salah satu anggota CP7 yaitu Wanza. Karakteristik dari Wanza sendiri mungkin bisa dikatakan sama seperti Sanji, yakni koki yang bisa bertarung. Berbedanya Wanza ini dengan mudah membuang makanan. Awal pertarungan ini bisa terjadi ialah pada saat Sanji mau menyelamatkan Robin pada saat di kereta Umiresha. Namun sebelum sampai ke tempat itu, ia malah bertemu dengan koki yang aneh ini. Di sini pula Sanji mengatakan kalau seorang koki tidak akan mengotori tangannya apapun yang terjadi. Maka dari itu ia selalu menggunakan kaki untuk bertarung. Seperti yang kita lihat, pertarungan itu hanya terjadi sebentar saja. Lantaran dengan kemampuan Sanji saat itu dengan mudah saja mengalahkannya. Sanji versus Absalom. Pertarungan ini sendiri sebenarnya bukanlah pertarungan hidup dan mati. Tetapi Sanji tidak ingin Nami dibegitukan oleh manusia aneh seperti Absalom. Karena rasa marahnya itu pula, Sanji yang sudah berapi-api pun langsung bergegas ke tempat tersebut untuk menghentikan hal itu. Tanpa lama-lama ia langsung menendang habis Absalom sampai babak belur. Belum berhenti begitu saja, yang membuat Sanji semakin marah ialah Absalom telah memakan buah iblis yang memiliki kekuatan untuk menghilang. Sebab itu pula membuat Sanji semakin membencinya. Sayangnya hal itu malah membuat petaka darinya. Karena saat ia lengah, Absalom berhasil menghajar balik Sanji sampai terluka parah. Namun karena tekad kuat dari Sanji, akhirnya Absalom telah terkalahkan. Sanji versus Gin. Pertarungan pertama terbesar Sanji ialah saat melawan Gin dari anggota Dawn Creek. Yap, sebetulnya pertarungan itu tidak ingin dilakukan oleh mereka berdua. Alasannya Sanji telah menolongnya saat kelaparan. Nah, kenapa Sanji menolong anggota bajak laut yang tidak diketahui lantaran tujuannya menjadi koki ialah untuk memberi makan siapa saja yang kelaparan. Jadi siapapun yang kelaparan maka Sanji akan memberikan siapapun itu. Tak terkecuali seorang bajak laut. Sebenarnya Gin juga tidak mau melawan Sanji. Namun apa daya jika ia tidak merampas makanan dari restoran tersebut maka ia yang akan dibunuh oleh Dawn Creek sendiri. Jadi dari situ dimulailah konflik di antara mereka. Seperti yang diketahui, Sanji tidak melawan Gin sedikit pun karena ia tahu kondisi tubuh dari Gin kurang optimal. Jadinya ia menerima serangan itu sambil menceramahinya. Hingga suatu akhirnya Sanji yang menerima banyak serangan hampir terbunuh di saat itu. Namun entah bagaimana Gin menghentikan hal tersebut. Beralasan kalau hutang budinya itu lebih besar daripada hidupnya. Adanya hal itu pula pertarungan antara mereka pun berakhir. Sanji versus Jabra. Pada pertarungan kali ini Sanji mendapatkan masalah yang cukup besar yakni melawan salah satu anggota dari CP9 yaitu Jabra. Seperti yang diketahui anggota CP9 memiliki kekuatan fisik yang keras karena jurusnya itu. Ditambah lagi mereka juga dibekali dengan buah iblis Zoan masing-masing. Menariknya di sini Sanji bertarung mati-matian di sana karena tendangannya saja belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Sampai akhirnya Sanji mengeluarkan kemampuan baru yaitu kaki iblisnya muncul. Jabra yang melihat itu sangat kaget bagaimana mungkin seseorang bisa mengeluarkan api dalam kakinya. Seperti yang diketahui, tidak diketahui dari mana api itu berasal. Yang pasti dengan kekuatan tersebut Sanji bisa membalikan keadaan yang sulit tersebut.
Bahkan pula TKI darinya Jabra tembus oleh tendangan maut tersebut. Berarti kan kalau di saat itu kekuatannya bisa melebihi Jabra. Menariknya di sini ialah hasil tendangan dari itu bisa membuat muka dari Jabra seperti terbakar. Berarti kan benar kalau kaki dari Sanji mengeluarkan api yang sebenarnya. Sanji versus Kurobi. Beberapa saat bergabung dengan Luffy, Sanji langsung mendapat pengalaman yang kurang menarik, yaitu harus melawan salah satu anggota bajak laut Arlong yang bernama Kurobi. Awalnya tidak ada yang menyangka kalau Sanji sekuat ini hingga bisa menahan serangan kuat dari Kurobi. Padahal ia hanyalah pelayan dan koki saja. Kekuatan Kurobi sendiri terbukti kuat lantaran dia sudah menjadi anggota inti dari bajak laut Arlong. Kesulitan dari Sanji menjadi-jadi saat pertarungan itu mulai berada pada perairan. Mengingat saat itu Luffy tersangkut oleh batu dan terjatuh ke laut yang dalam. Dengan adanya hal itu Sanji mau tidak mau harus menyelamatkan Luffy sambil bertarung dengan Kurobi di dalam laut yang juga seorang manusia ikan. Artinya pertarungan kali ini bisa dikatakan tidak seimbang. Mengingat Sanji adalah manusia biasa yang tak akan mampu bertahan selama itu dalam air. Seperti yang diketahui, pertarungan tersebut tidak berlangsung lama, bisa saja Sanji mati duluan karena tenggelam atau mati diserang oleh Kurobi. Untungnya dalam keadaan yang seperti itu, dengan cerdasnya Sanji bisa mengalahkannya dan bisa bernapas kembali di daratan. Sanji versus Vergo. Pertarungan selanjutnya adalah saat Sanji melawan orang yang tak terduga yaitu Vergo. Vergo sendiri adalah orang yang sangat kuat. Bagaimana tidak, ia adalah salah satu eksekutif dan sebagai pemimpin dari kelompok G5. Ia bisa mencapai semua itu bukan karena hal biasa, namun karena kerja kerasnya untuk bisa sekuat itu. Sampai-sampai di dalam anggota Dovi, Vergo adalah salah satu orang yang paling ditakuti, mengingat kekuatan haki Bunsho dari Vergo sangatlah kuat. Bahkan smoker yang memiliki kekuatan yang hebat bisa dibuat babak belur seperti itu. Berarti kan kalau kemampuan Vergo di atas dari Sanji. Nah, pada waktu itu Sanji tidak ada urusannya dengan orang ini. Akan tetapi karena Vergo telah menyakiti Tashigi, Sanji langsung bergerak untuk menyelamatkannya. Sayang sekali pertarungan terjadi cukup singkat yang mana Vergo langsung pergi untuk melawan Law. Akibat dari penyerangan yang dilakukan Sanji, kakinya malah retak. Untungnya Vergo langsung pergi, jika tidak kemungkinan besar selamat dari situ sangat kecil. Hal itu didasari dari pertarungan singkat tersebut menunjukkan kalau Sanji belum cukup kuat untuk melawan petinggi skuad itu. Sanji versus Judge. Pada arc Whole Cake Island terungkap banyak hal dari Sanji, yang ternyata Sanji bukanlah manusia biasa. Melainkan dari lahir sudah dicampuri beberapa gen untuk menjadi kuat untuk memenuhi tujuan dari Germa. Sayang sekali hanya Sanji sendirilah yang gagal dari uji coba tersebut. Karena hal itu pula ia diasingkan sendiri oleh ayahnya dan pergi ke lautan East Blue untuk memulai hidup barunya. Lalu setelah kembali ke kampung halamannya yang dulu, ia hanya dijadikan tumbal oleh Judge untuk bisa beraliansi dengan Big Mom. Sebelum hal itu terjadi, Judge mau bertarung dahulu untuk memastikan sekuat apa Sanji sekarang. Seperti yang dikira, Sanji yang diremehkan menunjukkan kekuatannya itu. Namun meski demikian ia tetap tersudut, mengingat ia tidak mengetahui perkembangan dari Germa sejak lama. Maka dari itu di pertarungan ini ia sedikit kewalahan. Yang membuatnya lengah kala itu ialah teringat masa lalu dan hinaan dari ayahnya. Tetapi tetap saja dalam pertarungan itu Sanji kalah telak. Kenapa seperti itu? Dikarenakan Judge menggunakan beberapa prajurit agar Sanji tidak bisa menggunakan kekuatan andalannya. Bisa saja pada waktu itu Sanji bisa mengimbangi kekuatan dari ayahnya, mengingat lagi sebenarnya Sanji adalah orang yang kuat. Apalagi telah berlatih di Pulau Kamabaka selama 2 tahun. Sanji versus Okama. Salah satu pertarungan yang paling kami sukai adalah pada saat melawan Mr. Two. Mengingat Mr. Two adalah orang yang bertarung secara adil melawan musuhnya. Meskipun beberapa kali juga menggunakan kelicikan dengan buah iblisnya itu. Betul sekali, dari pertarungan mereka berlangsung sangat sengit hingga sampai membuat satu sama lainnya terluka akan tantangan masing-masing.
Meski demikian, masih saja mereka saling tantang sama lain untuk bisa mengalahkannya. Lalu dalam satu momen tertentu, Bon Clay yang terharu akan persahabatan di antara topi jerami sedikit lengah, lantaran ia belum mempunyai hubungan seperti itu. Oleh karena hal tersebut juga Bon Clay terkalahkan. Dalam kekalahan itu sendiri, Bon Clay menyadari sesuatu tentang persahabatan yang belum pernah jalani selama ini. Sanji versus Pejuan. Berbeda dari pertarungan lainnya, dalam pertarungan ini Sanji menggunakan red suit nomor 3 yang sangat ia benci. Namun berkat red suit ini, identitasnya tidak diketahui oleh musuhnya yang tak lain adalah salah satu anggota dari Tobi Roppo. Sebab dari itu mau tidak mau ia harus menggunakan red suit tersebut. Nah, dalam pertarungan ini dimunculkan kekuatan dari red suit nomor 3, yang mana kekuatan dari Sanji semakin kuat dan bisa terbang. Selain dari itu, yang menarik di sini ialah ia bisa menghilang dan memiliki pertahanan yang sangat kuat seperti Germa lainnya. Adanya kekuatan tersebut dengan sekejap membuat Pejuan langsung terkapar beberapa kali. Padahal waktu itu Sanji belum serius sama sekali. Akan tetapi pertarungan terhenti karena jika lama-lama bertarung akan menimbulkan hal buruk lagi. Sanji versus Queen. Pertarungan besar Onigashima yang berlangsung tampaknya Sanji tidak mendapatkan peran yang cukup banyak, dikarenakan musuh kuat lainnya diatasi oleh samurai dan lainnya. Hingga akhirnya setelah pertarungan memuncak, Sanji mulai mendapatkan peran yang sangat penting yaitu melawan salah satu All-Star yaitu Queen. Diketahui Queen adalah petinggi dari bajak laut Kaido yang sangat kuat. Itu terbukti dari beberapa saat melawan Big Mom di penjara Udon. Bahkan meski kalah telak seperti itu, Queen masih saja bisa berdiri tegak walaupun kemampuannya banyak terkuras. Artinya kekuatan dari Queen sudah tidak diragukan lagi. Nah, saat Sanji melawan Queen sendiri, berbagai tendangan mau tidak berhasil melukai Queen sedikit pun. Bahkan beberapa tulangnya juga patah saat melawannya. Kekhawatirannya memuncak saat Queen menunjukkan kekuatan dari Brachiosaurus, yang ternyata hewan langka itu memiliki tubuh seperti ular. Buruknya lagi, Sanji terkena kekangan dari Queen dalam mode tersebut. Dikatakan jika korban terkekang oleh tubuh tersebut, maka semua tulangnya akan patah dan tidak bisa bergerak. Benar saja, beberapa tulang dari Sanji patah sampai seperti zombie. Lalu disitulah ditunjukkan hal yang sangat mengejutkan yang mana Sanji pulih dengan sendirinya dengan cepat. Dikala kelengahan itu, Queen langsung menebas Sanji dengan pedangnya itu dengan kuat. Namun yang terjadi malah pedang itu patah seketika membentur kepala dari Sanji. Berarti kan kalau Sanji bukanlah produk gagal, malah bisa dikatakan produk yang sempurna. Mungkin hanya itu saja yang kami berikan pada hari ini. Yang pasti sebentar lagi Sanji bukanlah Sanji yang sebelumnya. Lantaran sel Germanya mulai bangkit dari pertarungan besar ini. Bisa jadi Sanji sudah melebihi saudaranya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.